Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan informasi akurat, mendalam, dan terverifikasi. Di sini, kami tidak hanya membahas isu viral di dunia maya, tapi juga mencoba mengupas fakta di balik rumor yang ramai diperbincangkan publik. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik panas yang sedang jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama seorang striker asal Belanda, Sis Dallinga, disebut-sebut bakal masuk radar naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Sis Dallinga ini? Kenapa dia tiba-tiba dikaitkan dengan timnas Garuda? Benarkah dia punya darah Indonesia? Sepak bola Indonesia saat ini sedang berada di fase kebangkitan. Setelah berhasil tampil mengesankan di sejumlah ajang internasional, antusiasme masyarakat terhadap timnas semakin tinggi. Namun, di balik semangat itu, ada masalah klasik yang kembali muncul, krisis striker murni. Nama All Romney, penyerang yang sempat digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang, harus absen panjang akibat cedera serius. Cedera ini tentu menjadi pukulan telak bagi pelatih Patrick Kluivert yang sedang membangun kerangka tim untuk menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Selama bertahun-tahun, Indonesia sebenarnya selalu kesulitan melahirkan penyerang house goal. Sejak era Bambang Pamungkas, publik merasa belum ada striker lokal yang benar-benar konsisten di level internasional. Beberapa nama sempat muncul, seperti Boaz Solosa, Irfan Bahdim, hingga terakhir Ilija Spasojevic, namun konsistensi mereka kerap dipertanyakan. Karena itu, opsi naturalisasi kembali jadi jalan pintas. PSSI sudah beberapa kali menempuh jalur ini, seperti yang dilakukan pada Shane Patinama, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Bedanya, untuk posisi penyerang, ketersediaan pemain keturunan yang benar-benar berposisi striker murni sangat terbatas. Disinilah nama Sis Dallinga masuk. Profil singkat Sis Dallinga lahir 3 Agustus tahun 2000, Groningen, Belanda. Usia 25 tahun, tinggi badan 190 cm, posisi striker murni center forward. Karier sepak bolanya dimulai di Akademi FC Emmen. Dari sana, ia pindah ke Groningen, lalu sempat kesulitan menembus tim utama. Namun, segalanya berubah ketika ia membela Excelsior Rotterdam di musim 202 Januari tahun 2022. Di klub inilah ia benar-benar meledak. Dalam satu musim, ia mencetak 36 gol dari 43 pertandingan. Angka itu luar biasa, mengingat banyak striker Eropa butuh waktu beberapa musim untuk bisa menembus catatan serupa. Performanya langsung dilirik klub Ligue 1 Prancis, Toulouse FC. Bersama Toulouse, Dallinga membuktikan diri bukan sekadar one season wonder. Ia ikut membawa klub menjuarai Coupe de France 2023, bahkan mencetak gol penting di babak final. Berkat kontribusinya, namanya masuk radar timnas Belanda U21. Kini, Dallinga bermain di Blaugrana, salah satu klub Serie A Italia yang sedang naik daun. Bermain di liga yang dikenal dengan pertahanan ketat dan taktik disiplin tentu akan semakin mengasah ketajamannya sebagai penyerang. Mengapa nama Dallinga muncul untuk Indonesia? Pertanyaannya, kenapa pemain dengan karier cemerlang di Eropa seperti Dallinga tiba-tiba dikaitkan dengan naturalisasi untuk Indonesia? Jawabannya sederhana. Kebutuhan. Indonesia sedang mencari finisher klinis yang bisa langsung mengangkat kualitas serangan. Sementara itu, Dallinga dianggap memiliki profil yang tepat, tinggi, kuat, cepat, dan terbiasa menghadapi level kompetisi tertinggi. Selain itu, rumor mengenai hubungan darah dengan Indonesia menambah bumbu spekulasi. Kabarnya, ada jejak keluarganya yang pernah tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada era 1950-an. Meski belum ada bukti konkret, isu ini cukup untuk membuat namanya ramai dibicarakan. Di bagian pertama ini, kita bisa melihat gambaran besar. Timnas Indonesia sedang krisis striker. Sis Dallinga adalah striker muda yang performanya stabil di Eropa. Ada rumor tentang hubungan keluarganya dengan Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya gaya bermain Dallinga? Apakah cocok dengan skema Patrick Kluivert? Apa saja kelebihan dan kelemahannya? Sis Dallinga adalah striker modern dengan sentuhan klasik. Apa maksudnya? Modern, karena ia punya mobilitas tinggi, mampu bergerak ke berbagai ruang,
dan bisa menjadi bagian dari build-up serangan. Klasik, karena insting utamanya tetap sebagai finisher murni penyelesai akhir di kotak penalti. Beberapa aspek penting dari permainannya. Dalinga dikenal sangat cerdas dalam membaca arah bola. Ia bukan tipe penyerang yang menunggu bola secara pasif, melainkan aktif mencari ruang kosong di antara bek lawan. Ini membuatnya seringkali berada di posisi ideal untuk menerima umpan silang atau bola terobosan. Musim terbaiknya bersama Excelsior adalah bukti nyata. Dari 36 gol yang ia cetak, mayoritas lahir dari situasi open play, bukan hanya penalti. Artinya, ia punya ketenangan dan ketepatan dalam menyelesaikan peluang. Dengan tinggi 190 cm, ia sangat unggul dalam duel udara. Namun, yang menarik, ia juga memiliki kecepatan di atas rata-rata untuk pemain seukurannya. Banyak striker jangkung biasanya kaku, tapi Dalinga relatif lincah. Ini membuatnya berbahaya baik di udara maupun di tanah. Bermain di Liga 1 dan kini Serie A bukan hal mudah. Kedua liga tersebut dikenal memiliki pertahanan solid. Fakta bahwa Dalinga tetap bisa mencetak gol di level itu menunjukkan mentalitasnya siap bersaing. Kedua, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, punya gaya menyerang yang cenderung mengandalkan kombinasi sayap cepat, pressing tinggi, dan penyelesaian di kotak penalti. Ciri utama skema Kluivert adalah umpan silang dari sayap fullback maupun winger. Striker yang aktif menekan bek lawan sejak awal. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Disinilah Dalinga bisa masuk sebagai elemen penting. Dengan postur jangkungnya, ia bisa jadi target man untuk menyambut umpan silang. Mobilitasnya memungkinkan ia ikut pressing tinggi. Finishing klinisnya memberi opsi nyata ketika Indonesia kesulitan membongkar pertahanan lawan. Secara teori, profil Dalinga sangat cocok dengan filosofi Kluivert. Ada sejumlah keunggulan nyata yang bisa dibawa Dalinga jika benar-benar menjadi bagian timnas Indonesia. Bermain di Liga Top Eropa sudah otomatis membuatnya terbiasa menghadapi intensitas tinggi. Hal ini akan jadi standar baru bagi timnas Indonesia. Dengan absennya All Romney dan minimnya penyerang lokal yang konsisten, kehadiran Dalinga bisa langsung memberi dampak instan. Timnas Indonesia sering kali gugup menghadapi tim besar. Kehadiran pemain seperti Dalinga bisa memberi rasa percaya diri tambahan bagi rekan setim, karena mereka tahu punya striker yang bisa mencetak gol kapan saja. Bagi striker muda Indonesia, kehadiran Dalinga bisa jadi role model bagaimana seorang penyerang modern harus bermain, disiplin, cerdas, dan klinis. Namun, naturalisasi juga bukan tanpa risiko. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, berbeda dengan pemain seperti Jordi Amat atau Shane Patinama yang jelas memiliki garis keturunan Indonesia, status darah Indonesia Dalinga masih belum terbukti. Jika ternyata tidak ada hubungan, naturalisasi bisa menimbulkan pro kontra publik. Meski kualitas individu tinggi, adaptasi dengan gaya bermain rekan-rekannya butuh waktu. Timnas Indonesia bukan Tulus atau Blaunik, kualitas suplainya berbeda. Ini bisa membuat frustrasi jika ia tidak segera mendapat dukungan yang tepat. Naturalisasi sebaiknya bukan solusi jangka panjang. Ada risiko jika PSSI terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dan mengabaikan pembinaan striker lokal. Jika Dalinga sudah pernah membela timnas Belanda senior yang sejauh ini belum pernah, maka akan sulit baginya untuk pindah ke Indonesia. Untungnya, ia baru bermain di level U21, sehingga peluang masih terbuka. Untuk menilai secara objektif, mari bandingkan Dalinga dengan beberapa opsi striker yang ada di timnas sekarang. Elijah Spasojevic Bali United, berpengalaman, tapi usia sudah di atas 35 tahun, mobilitas menurun. Dendi Sulistiawan Bayangkara FC, rajin bergerak, tapi kurang tajam dalam penyelesaian akhir. Rafael Struijk Edu Den Haag, masih muda, potensial, tapi finishing belum konsisten. Jika dibandingkan, jelas Dalinga menawarkan level berbeda. Ia sudah teruji di kompetisi top Eropa, bukan hanya Eredivisie atau Liga Pertama. Jangka pendek, kehadiran Dalinga bisa langsung mendongkrak daya serang timnas, terutama di turnamen besar yang waktunya mepet. Jangka panjang, ada risiko bahwa striker lokal akan makin sulit berkembang karena posisi inti ditempati naturalisasi. Solusinya, PSSI harus tetap membina striker muda lokal sambil memanfaatkan jasa Dalinga untuk transisi.
Jika kita menilai dari sisi teknis, Sis Dalinga adalah kandidat ideal untuk timnas Indonesia. Gaya bermainnya sangat cocok dengan strategi Patrick Kluivert. Kelebihannya nyata, dan ia bisa jadi solusi instan krisis striker. Namun, di balik semua potensi itu, masih ada tanda tanya besar. Apakah benar ia punya darah Indonesia? Jika tidak, maka proses naturalisasi bisa menimbulkan polemik panjang, baik dari sisi regulasi maupun penerimaan publik. Itu akan jadi topik utama yang kita kupas di bagian ketiga, di mana kita membahas status hubungan darah, rumor keluarganya di Tanjung Priok, serta tantangan hukum dan sosial di balik isu naturalisasi ini. Jika di bagian pertama kita membicarakan krisis striker dan profil Dalinga, lalu di bagian kedua kita membedah gaya bermain serta plus-minus naturalisasi, maka kini kita masuk ke ranah yang lebih kompleks. Apakah benar Sis Dalinga memiliki hubungan darah dengan Indonesia? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi baik dari Dalinga sendiri maupun keluarganya terkait hubungan darah dengan Indonesia. Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa salah satu anggota keluarganya pernah tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada era 1950-an. Rumor ini muncul dari beberapa sumber tidak resmi di forum-forum sepak bola, lalu semakin meluas setelah diangkat oleh kanal YouTube olahraga. Namun, ada perbedaan penting antara pernah tinggal di Indonesia dengan memiliki keturunan Indonesia. Jika hanya sekadar pernah tinggal karena alasan pekerjaan atau penempatan kolonial, maka itu tidak otomatis berarti berdarah Indonesia. Jika memang ada hubungan darah, misalnya kakek atau nenek berasal dari Indonesia, maka jalur naturalisasi keturunan bisa ditempuh lebih cepat. Sampai bukti konkret muncul seperti dokumen keluarga, catatan imigrasi, atau pengakuan langsung status keturunan Dalinga masih sebatas misteri. Untuk memahami kompleksitasnya, mari kita lihat regulasi yang berlaku. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa memperkuat negara baru jika belum pernah bermain untuk timnas senior negara lain dalam pertandingan resmi, memiliki garis keturunan ayah, ibu, kakak, nenek dari negara tersebut, atau sudah tinggal minimal 5 tahun di negara baru setelah usia 18 tahun. Dalam kasus Dalinga, ia belum pernah main di timnas senior Belanda, hanya di level U21. Jadi, peluang terbuka. Jika memiliki darah Indonesia, jalurnya lebih mudah. Jika tidak punya, maka ia harus melewati jalur tinggal 5 tahun di Indonesia, yang tentu hampir mustahil mengingat karirnya di Eropa. Naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia biasanya melalui 2 jalur. Keturunan EU sanguinis lebih cepat karena bisa dibuktikan dengan dokumen keluarga. Pemain non-keturunan butuh pertimbangan khusus DPRRI dan pemerintah, serta alasan kuat mengapa pemain tersebut harus dinaturalisasi. Artinya, jika Dalinga terbukti tidak memiliki garis keturunan Indonesia, prosesnya akan jauh lebih panjang, politis, dan mungkin menuai kontroversi. Ketika publik sepak bola Indonesia biasanya terbelah soal isu naturalisasi. Begitu juga kasus Dalinga nanti, jika benar-benar diwacanakan. Faktor kebutuhan, Indonesia memang krisis striker, jadi solusinya adalah pemain dengan kualitas Eropa. Efek instan, kehadiran Dalinga bisa langsung mengangkat daya saing di level Asia. Transfer pengetahuan, striker muda lokal bisa belajar dari gaya bermain dan etos kerja Dalinga. Asal-usul dipertanyakan. Jika ternyata tidak berdarah Indonesia, naturalisasi dianggap tidak punya dasar kuat, menghambat talenta lokal. Posisi inti bisa didominasi pemain naturalisasi. Isu nasionalisme. Ada sebagian pihak yang menilai jersey Garuda seharusnya hanya dipakai pemain asli Indonesia atau setidaknya keturunan jelas. Media olahraga Indonesia punya peran besar dalam membentuk opini publik. Sebagian media lebih menekankan pada prestasi dan kebutuhan timnas, sehingga isu darah atau asal-usul dianggap sekunder. Namun, ada juga media yang menyoroti integritas proses naturalisasi, menekankan pentingnya transparansi asal-usul pemain. Di era digital, opini publik seringkali lebih cepat terbentuk melalui platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube. Nama Dalinga bisa viral hanya karena satu rumor belum diverifikasi. Jika PSSI tidak segera memberi klarifikasi, isu ini bisa berkembang liar dari sekadar wacana menjadi kontroversi politik.
Kelima, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menaturalisasi pemain sepak bola. Qatar sukses membangun tim kompetitif dengan banyak pemain naturalisasi non-keturunan. Albania dan Armenia sering memanggil pemain diaspora yang punya darah tapi lahir di luar negeri. Jepang dan Korea Selatan lebih selektif, mayoritas tetap mengandalkan pemain lokal. Dari studi kasus ini, kita bisa belajar bahwa naturalisasi tanpa garis keturunan bisa berhasil, tapi harus ada strategi jangka panjang. Jika tidak, tim hanya jadi tambal sulam tanpa identitas jelas. Keenam, naturalisasi Dalinga, jika benar terjadi, bukan hanya soal satu pemain. Lebih besar dari itu, ini menyangkut arah kebijakan sepak bola Indonesia. Publik tentu berharap, jika benar dinaturalisasi, prosesnya harus transparan, bukan sekadar rumor. BSSI tetap fokus membina striker lokal agar ke depan tidak selalu bergantung pada pemain naturalisasi. Timnas Garuda tetap punya identitas, semangat, kecepatan, dan gaya khas Asia Tenggara, bukan sekadar meniru gaya Eropa. Sis Dalinga bisa menjadi solusi instan, tapi solusi jangka panjang tetap ada di pembinaan usia muda. Dari 3 bagian panjang pembahasan ini, kita bisa menarik beberapa poin utama. Krisis striker di Timnas Indonesia nyata. Cedera All Romney memperparah situasi, sehingga naturalisasi kembali jadi opsi. Sis Dalinga adalah striker dengan kualitas Eropa. Postur tinggi, finishing klinis, dan mobilitas tinggi membuatnya cocok dengan skema Patrick Kluivert. Status garis keturunannya masih misterius. Rumor Tanjung Priok tahun 1950 yen belum bisa dijadikan dasar kuat. Regulasi FIFA dan nasional sangat menentukan. Jika terbukti tidak berdarah Indonesia, proses naturalisasi akan lebih rumit dan berisiko memicu kontroversi. Harapan publik terbelah. Ada yang ingin instan demi prestasi, ada yang ingin menjaga identitas timnas. Akhirnya, apakah Dalinga benar-benar akan menjadi bagian dari Timnas Garuda atau tidak? Semua bergantung pada klarifikasi asal-usul dan keputusan PSSI bersama pemerintah. Sobat Cek Fakta, begitulah ulasan panjang kita soal isu naturalisasi Sis Dalinga. Dari krisis striker, analisis gaya bermain, hingga misteri keturunan. Apapun yang terjadi, kita berharap sepak bola Indonesia tetap maju, punya identitas, dan bisa bersaing di level dunia. Kalau menurut kalian, apakah PSSI sebaiknya serius mengejar Dalinga? Atau lebih baik fokus membina striker lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, hanya di Cek Fakta.